Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap rajin belajar, dan salah satunya adalah belajar pendidikan agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5, pelajaran ke-10 semester 2, yaitu kisah teladan Luqman. Salawat dan salam adalah kita kirimkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat-umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, bagi yang suka dengan video ini bisa klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Oke anak-anak, Pak Guru ucapkan terima kasih karena anak-anak selalu mengikuti video pembelajaran dari Pak Guru. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Mari kita lanjutkan tentang siapakah Luqman itu. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang solih anak-anak. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan anak-anak. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya tidak tinggi, tubuhnya pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Qur'an. Istimewa sekali kan anak-anak? Bukan seorang nabi, tapi merupakan seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Luqman adalah anak dari Bau'ra bin Nahur bin Tarih. Dan Tarih bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun anak-anak. Wow, umurnya 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi Nabi Daud sebelum menjadi nabi itu gurunya adalah Luqman. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah sebagai tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi hakim atau qadhi. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham ya siapakah Luqman itu anak-anak? Alhamdulillah, anak-anak selalu mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang kedua adalah Luqman banyak bersyukur. Mari kita perhatikan Quran Surah Luqman ayat 12 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
Anak-anak yang soleh dan solihah, pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surah Luqman ayat 12 ini adalah yang pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahi hikmah, yaitu selalu bersyukur kepada Allah. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Yang kedua, bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, dapat belajar, dapat mendengar, dapat berbicara, berjalan, meraba, dan merasa. Kita dapat makan dan minum dengan enak, dengan nyaman, dengan lezat, ya, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar dengan baik, serta memiliki iman dan Islam. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surah ayat 12 yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Anak-anak, selanjutnya adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan bersama-sama Quran Surah Luqman ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar." Anak-anak, apa arti mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang sudah tahu? Alhamdulillah, mempersekutukan itu menyamakan ya anak-anak ya. Iya, mari kita perhatikan arti dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Itu sama saja dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, dengan makhluk, dengan benda. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, dan tidak akan pernah sama, karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Zalim artinya kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Setelah anak-anak mengetahui siapakah Luqman itu, kemudian mengetahui Luqman ternyata banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui nasihat Luqman kepada anaknya, sikap kebiasaan kalian adalah anak-anak harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solihah. Nasihat yang kedua yaitu jangan angkuh dan sombong. Mari kita perhatikan Quran Surah Luqman ayat 18. Mari kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong,
dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surah Luqman ayat 18. Anak-anak, ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran surah Luqman ayat 18 yaitu 1. Memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. 2. Berjalan di muka bumi dengan angkuh. 3. Membanggakan diri sendiri. Jadi, jika anak-anak memiliki salah satu dari ini, maka segera tinggalkan, buang jauh-jauh, dan jadilah anak yang rendah hati, yang tidak sombong dan angkuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan tidak sombong. Misalnya, ketika bertemu teman, mengucapkan salam sambil menyapa, "Hei, apa kabar? Bagaimana kabar kalian?" Jangan ta'ajuh terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalnya, merasa paling pintar, paling kaya, paling cakep, paling ganteng, paling cantik, paling hebat. Jangan merasa seperti itu. Itu termasuk perilaku angkuh dan sombong. Kalau berjalan dengan melenggang-lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri dan perilaku yang lain yang arahnya termasuk perilaku yang angkuh dan sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri. Artinya orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo anak-anak, mau dibenci oleh Allah apa disayang? Kalau mau disayang berarti anak-anak tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh. Anak-anak harus menjadi anak yang rendah hati. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Nasihat yang ketiga dari kisah Luqman adalah hendaklah berbuat kebajikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Luqman ayat 17. Mari kita perhatikan dan kita baca bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya qimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Luqman ayat 17. Dari ayat tersebut Luqman berseru, mengajak, memerintah anaknya, hai anakku, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan, ia telah merubuhkan agama Islam. Kemudian yang kedua, kerjakanlah sesuatu yang baik anak-anak. Misalnya perbuatan berikut ini. Misalnya seperti rajin beribadah, sholat, ya kan? Bersedekah dan berdoa. Kemudian juga hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Itu termasuk contoh-contoh perilaku yang baik. Dan patuh kepada bapak ibu guru, rajin mengaji, rajin belajar, berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih, selalu rapi. Kemudian bertutur kata yang sopan, santun, mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat waktu dengan sungguh-sungguh, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang baik. Seruan Luqman kepada anaknya yang ketiga adalah hindari perbuatan buruk atau mungkar. Misalnya syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenci kedua orang tua.
3. Membenci bapak dan ibu guru. 4. Berkelahi. 5. Mencuri. 6. Berkata kasar dan kotor. 7. Dan lain sebagainya. Banyak sekali perbuatan yang buruk yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Dan seruan Luqman yang ketiga untuk anak-anaknya adalah hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Setelah anak-anak mengetahui nasihat Luqman kepada anaknya, sikap kebiasaan anak-anak adalah kalian harus selalu sabar berbuat kebaikan dan menjauhi yang buruk. Anak-anak, demikianlah pembelajaran tentang kisah keteladanan Luqman yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Luqman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak, bagi bapak guru, dan bagi semuanya yang melihat video pembelajaran ini. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.